Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Sorgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya yang terambil dari Kitab Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ayat kuncinya saya baca buat kita ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari ayat kunci ini saya ambil temanya adalah terbit surya kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, Maliaki ini adalah kitab nubuat daripada Maliaki tentang hari Tuhan, dan bahkan juga nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Ada dua isi nubuatnya, di mana nubuat ini yang pertama kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kelahirannya di bumi, dan yang kedua kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Namun kita akan lihat di sini disebut adalah terbit surya kebenaran, yaitu matahari kebenaran atau juga surya kebenaran mengacu kepada datangnya daripada Yesus Kristus. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasih, apa yang terjadi ketika Yesus Kristus yang dinubuatkan ini datang? Yang pertama saudaraku dikatakan bahwa masih di dalam ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi ini melukiskan kehadiran atau dengan terbitnya surya kebenaran itu akan membebaskan dari segala apa yang membelenggu hidup manusia yang percaya kepadanya. Ada kata di sana dilepaskan dari kandang seperti anak lembu. Bagaimana anak lembu yang dilepaskan dari kandang, dia berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat saking sukacitanya karena dia keluar dari kandang itu. Karena kalau lembu ini menganggap penderitaan dan juga siksaan bagi dia berada di kandang itu, namun ketika dilepas dari kandang itu, dia begitu sukacita. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang dilepaskan dari belenggu dosa, yang terlihat adalah sukacita yang luar biasa, ekspresi dari sebuah kebebasan oleh karena kebebasan dari keterikatan. Jadi ini yang pertama, bahwa dengan terbitnya surya kebenaran yang dinubuatkan kepada kehadiran Yesus Kristus, membebaskan orang percaya dari belenggu dosa, sehingga merasakan sukacita seperti anak lembu lepas kandang. Yang kedua saudaraku yang saya kasih, kalau kita mengacu kepada ayat 4, dikatakan di sana ayat 4, Bapak Ibu, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Jadi Maliaki menyampaikan nubuat ini kepada bangsa Yehuda supaya mereka di dalam penantian kedatangan Mesias, mereka kembali diingatkan kepada masa lalu, yaitu kepada datangnya atau kepada hukum-hukum Musa, yaitu hukum Taurat, supaya bangsa Israel, orang Yehuda itu berjalan di atas hukum sampai terbitnya surya kebenaran itu. Nah, arti yang kedua adalah ketika surya kebenaran itu sudah membebaskan saudara dan saya dari setiap belenggu
dosa, lalu kita akan hidup berjalan di atas hukum-hukum itu seperti dalam hukum Taurat. Tentu kalau kita di era percaya di zaman Yesus Kristus, era perjanjian baru, berarti kita hidup di atas hukum kasih yang daripada Kristus. Itu yang kedua, saudaraku. Dan yang ketiga yang terjadi, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Allah, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku yang saya kasih, di dalam ayat 5 ini yang pertama digenapi adalah tentang lahirnya Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptislah yang mendahului Yesus menyuarakan dan juga menyampaikan pesan-pesan dan bahkan juga berita-berita tentang Yesus atau tentang pertobatan. Lalu yang ketiga adalah dengan terbitnya surya kebenaran, kehadiran Yesus Kristus itu akan mengadakan sebuah pemulihan hubungan kepada Allah. Di dalam pemulihan di sini setidaknya ada dua di dalam ayat 6 ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini ada terjadi pemulihan hubungan keluarga atau seisi rumah dipulihkan hubungannya kepada Tuhan. Oleh karena dibebaskan dari setiap belenggu dosa dan berjalan di atas hukum-hukum Allah itu, lalu juga dipulihkan kembali hubungan antara orang percaya kepada Allah sendiri. Dan yang kedua pemulihan lagi adalah pemulihan antara keluarga, yaitu antara bapak kepada anaknya. Dikatakan ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati bapak-bapak kembali menjadi hati yang murah hati, menjadi hati yang mau mengasihi anak-anaknya. Sejahat apapun, sebandel apapun, senakal apapun, sepemberontak apapun, akhirnya pemulihan dari Tuhan digerakkan kembali bapak-bapak untuk mengasihi anak-anaknya, untuk menjadi pribadi yang lembut terhadap anak-anaknya. Kata hati berbalik, inisiatif yang digerakkan Tuhan diawali dari orang tua kepada anak-anak, sehingga anak-anak berbalik kepada orang tua. Ini adalah pemulihan dalam rumah tangga. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kesimpulannya adalah saya percaya saudara sudah memiliki surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dia yang sudah membebaskan saudara dan saya dari setiap apa yang membelenggu kita, sehingga hidup kita dibebaskan menjadi hidup yang penuh sukacita. Dan yang kedua, mari berjalanlah di atas kebenaran, karena kebenaran itulah yang membenarkan hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah bangun kembali hubungan pribadimu, hubungan seisi rumahmu kepada Allah. Dan yang kedua juga, bangunlah hubungan antara orang tua kepada anak. Disitulah terjadi pemulihan daripada Yesus Kristus buat saudara dan seisi rumah saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat renungan pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah memberkati kami, biarlah kiranya Tuhan kami memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, dipulihkan hubungan kami kepada Allah, dipulihkan hubungan kami antara anak dengan orang tua dan orang tua kepada anak, seisi rumah dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kiranya renungan Sabas pada pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam renungan Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini,
Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.